Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga selamat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakat. Di sini saya mengambil tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin. Tanda berakhirnya bulan Ramadan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, balik atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari. Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah SAW zakata fitri so'amin tamarin au so'amin sairin alala abdi wahuri waddakaril wal ansa wal sahiri wa kabiri minal muslimin wa amra biha an tawada qabla huruzi nasiin sholat. Artinya, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sah kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik, baik zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil muqarra wal masyakini wal amili 'alaiha wal muwa'afati qulubuhum wa fi raqabi wal kharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil waridotan manallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat tersebut adalah: yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang yang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya
itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarkannya. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musyafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Adapun ketentuan-ketentuan zakat fitrah adalah yang pertama, besarnya zakat fitrah adalah 1 syah yaitu 2176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga ukuran itu jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik. Yang ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, wasaman adaha qabla sholati fahiyya zakatu makbulatu waman adaha ba'da salati fahiyya sadaqatu min sadaqah. Artinya, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Barang siapa mengeluarkannya setelah sholat, maka dianggap sedekah sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. Yang kelima, amil atau panitia zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah salat Idul Fitri karena ujur syar'i. Yang keenam, jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mereka mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketujuh, panitia zakat fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat agar ibadahnya selama Ramadan diterima dan mendapatkan pahala. Baiklah, demikian kiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.